Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man ahtarasa iman falahu ajru shalimin wa la yanqus min ajri shalimi syai'un. Rawahu at-Tirmidzi. Sallallahu alaihi wa sallam nabiyil karim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan para alim, para ulama yang senantiasa kita tunggu fatwa dan nasihatnya. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama, Kasibat TU Kementerian Agama Kota Semarang, Bapak Ibu Kasih yang hadir pada kesempatan kali ini, penyelenggara dan Bapak Ibu jamaah Masjid Musola Kementerian Agama Kota Semarang yang berbahagia. Disyukur dari Allah yang Maha Kuasa, kita semuanya masih diberikan nikmat sehat, walafiat dan dapat menjalankan ibadah penuh dengan keberkahan, kesehatan. Mudah-mudahan Allah menambah kepada kita semuanya dan semuanya digolongkan menjadi orang-orang yang mutakin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kami diberikan tema berkaitan dengan Ramadan dan solidaritas kepedulian sosial. Ketika kami mengambil dari sebuah ayat tadi surat Al-Imran ayat 33 yang mana kita sangat dituntut untuk menyegerakan, apalagi sekarang di akhir bulan Ramadan yang mana menjadi salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa sebagaimana dalam surat yang lainnya tentang perintah ibadah puasa, intinya adalah bertakwa. Dalam hal ini Bapak Ibu yang kami hormati, menjadi dasar kita semuanya orientasi untuk melihat orang bertakwa di dalamnya adalah terkait dengan kita melakukan ibadah alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Selanjutnya kita juga ketika menjalankan kepedulian sosial, solidaritas, kita menjadi sebuah hadis man aftara shaiman falahu ajru shaimin wa la yanqus min ajri shaimin syai'un. Ini ada 3 misi munculnya solidaritas kepedulian sosial. Yang pertama dari diri kita. Ketika kita mengalami melakukan puasa, dari Bapak Ibu merasa haus, merasa lapar, begitu juga menjadi muncul empati, dan dari situlah kita muncul perilaku, karakter solider, karakter toleran, dan karakter untuk empati terhadap orang lain. Yang kedua, misi berikutnya adanya motivasi pahala. Karena dalam hadis di situ, ketika kita memberikan orang yang berbuka puasa, memberikan orang yang makan pada saat berbuka puasa dan orang tersebut berpuasa, yang bersangkutan mendapatkan pahala seperti halnya orang yang berpuasa dan tidak mengurangi bagi orang yang berpuasa. Bapak Ibu yang kami hormati, ini sekaligus juga adanya misi kebutuhan masyarakat, di mana di sekitar kita banyak sekali kebutuhan itu, dan tentunya di dalam kegiatan ini tidak sebatas berkaitan dengan makan dan minum, tapi solidaritas kita sekaligus kepedulian sosial kita juga kita kembangkan dalam bentuk yang lebih luas lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kami ketika sebelum Ramadan di pengawas, kemudian PAI, guru PAI, anak-anak di sekolah, kami gerakan bersih-bersih masjid dan musola. Alhamdulillah itu terapresiasi luar biasa, dinas sangat senang, masyarakat juga sangat senang, mulai dari SD sampai SMA, tinggal cakupannya. Ini juga salah satu beberapa bentuk kepedulian sosial yang kita kembangkan. Itu pada saat sebelum
Ramadan. Sekarang bulan Ramadan kami kembangkan Bapak Ibu yang kami hormati. Yang pertama untuk anak-anak SD, kepedulian sosial, solidaritas anak-anak SD itu peduli terhadap solidaritas terhadap orang tua. Orang tua ketika mau berbuka itu anak-anak itu semua rasanya ingin dilayani, ingin diladeni, disiapkan makanan dan minuman. Sekarang kami gerakan diubah anak-anak yang meladeni orang tua. Artinya apa? Anak-anak dilatih karakternya untuk bisa membuat minum kepada anak orang tuanya. Dia hormat kepada orang tuanya dan sekaligus menjadi kepedulian terhadap orang tua. Apalagi orang tua ketika yang bekerja baru pulang, yang membuat anaknya menjadi damai, menjadi enak, dan inilah yang dibutuhkan dalam kehidupan dalam keluarga. Selanjutnya Bapak Ibu yang kami hormati, kami kembangkan juga Bapak Ibu, anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA, itu setelah taraweh, tadarus Al-Quran, kepedulian solidaritas anak terhadap orang tua, diantaranya adalah mijiti wong tua. Ini anak-anak dan sholat taraweh, tadarus, pada mijiti wong tua. Orang tua khususnya ibu-ibu, ketika apalagi sekarang sudah 20 hari ke sini, lemes Pak. Sehingga kita pun memulai kerak dan sebagainya. Memang ini menjadi kebutuhan ternyata. Alhamdulillah anak-anak bergerak Bapak Ibu, bergerak untuk dijiti wong tua maksimal minimal 5 menit. Nah yang terakhir anak-anak yang di SD itu untuk sahur-sahur bangunkan orang tua. Jadi menarik Bapak Ibu, mungkin juga di tingkat MI, ketika di MI ataupun SD bangunnya repotnya luar biasa. Karena tidak biasa bangun malam, tidak biasa makan malam, makan sahur. Mengapa kok mereka susah untuk bangun dan susah untuk makan? Tadi posisinya anak menjadi objek sahur dan objek puasa. Karena besok harus sekolah, akhirnya kudu bangun, kudu sahur. Nah, kita alhamdulillah Bapak Ibu yang kami hormati, kami rubah anak yang gugah orang tuanya. Jadi energi anak belajar untuk mengelola waktu sekaligus untuk memanfaatkan media yang ada mungkin alarm dan sebagainya, dan alhamdulillah ini sudah berjalan walaupun belum seluruhnya bisa melakukannya. Dan ketika anak itu sudah melakukan kegiatan untuk membangunkan orang tua, energinya sudah dikeluarkan. Dengan energi sudah terkeluarkan, maka makan pun menjadi enak. Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan ini sekarang Bapak Ibu tadi kami barusan podcast di SMK 5 juga berkaitan dengan tema kepedulian sosial. Anak-anak remaja luar biasa Bapak Ibu, sekarang muncul anak-anak itu senang menjadi media viral berbuka puasa, tetapi tidak dilanjutkan sholat maghrib berjamaah, malah kadang maghribnya lewat. Ini budaya anak-anak remaja yang perlu dikontrol bersama-sama. Bagaimana kita peduli untuk memberikan ilmu kepada anak-anak, pada remaja silakan buka puasa, tetapi maghribnya tetap dilakukannya. Kalau kami sampaikan kepada para guru waktu sebelum Ramadan, ada 5 hal yang berbuka sehat dan disunahkan. Yang pertama mendoa, menyegerakan. Yang ketiga manis-manis. Yang keempat menyegerakan sholat jamaah maghrib. Dan ini ibu bapak yang kami hormati, itu disunahkan sekaligus menyehatkan. Mengapa menyehatkan? Ketika yang menyegerakan seperti gerak tapi bukan buahnya. Nah yang terjadi di lingkungan kita mungkin masih banyak yang penting berbuku maem sak oke akhirnya kabel dimakan. Dalam konteks puasa Bapak Ibu pengendalian dirinya belum terdidik secara baik. Ibu Bapak hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah yang penting perlu kita kembangkan bersama-sama, dan kami juga mengembangkan untuk anak-anak putra sahur-sahur, kepedulian anak terhadap anak SMA, SMK, mungkin juga bisa dikembangkan di Alia untuk sahur-sahur di musola, di masjid sekitarnya. Bapak Ibu mungkin ada yang sudah merasakan tidak sahur, ya Allah siang keleyang Pak, ada mengisi ceramah, awalnya ya Allah ngelai luar biasa. Ternyata sahur di samping mengasihkan dan disunahkan, memperkuat kita dan dapat meningkatkan kita menikmati lebih nikmat dalam pelaksanaan ibadah
puasa. Mari Bapak Ibu yang kami hormati, kalau solidaritas berkaitan dengan takjil, berkaitan dengan zakat, infak dan sebagainya, insya Allah sudah berjalan dengan baik dan mudah-mudahan memberkahi untuk kita semuanya. Amin amin ya robbal alamin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.